Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Bapak Ibu, rekan-rekan dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika pandemi COVID-19 merebak, semua aspek dalam kehidupan kita berubah. Perubahan-perubahan ini melahirkan hal-hal yang baik, namun tidak jarang memunculkan pula hal-hal negatif. Salah satu hal negatif yang muncul dari perubahan situasi ini adalah ketidakadilan sosial dan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Kita mengalami bahwa ada perlakuan yang tidak sama terhadap semua orang, terutama terhadap mereka yang miskin atau yang terpuruk karena situasi pandemi ini. Melalui pendalaman teks kitab Amos, bab 5, ayat 14 sampai dengan 17, dalam pertemuan kedua ini, kita semua diajak untuk mendalami subtema Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Diharapkan dalam pertemuan ini, kita bisa melihat kembali situasi hidup kita dan diteguhkan untuk mencari yang baik dan membenci yang jahat, untuk menegakkan keadilan dalam hidup harian kita dan memunculkan semangat solidaritas di antara kita. Mari kita masuk ke dalam keheningan untuk dapat melaksanakan pendalaman kitab suci kita kali ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, rekan-rekan dan saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendalami perikop kitab Amos, bab 5 ayat 14 sampai dengan 17. Dalam perikop singkat ini, oleh seruan Nabi Amos, kita diajak untuk senantiasa mencari yang baik dalam kehidupan ini. Kecintaan terhadap kebaikan membawa konsekuensi tumbuhnya kehendak untuk menegakkan keadilan dan meninggalkan kejahatan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau selalu melimpahi kami dengan segala kebaikan dan melindungi kami dari kegelapan dosa. Teguhkanlah kami agar tetap mencari di Kau sumber kebaikan sejati, sehingga kami dapat menemukan kebenaran dan mempraktikkannya dalam hidup harian kami. Semoga kami pun menjadi orang yang solider dengan sesama yang berkekurangan dan berjuang bersama mereka yang diperlakukan tidak adil. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih, mari kita mendengarkan dan membaca perikop kitab Amos, bab 5, ayat 14 sampai dengan 17. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya, beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, "Wahai, wahai!" Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu. Firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Silahkan Bapak Ibu, rekan-rekan dan saudara-saudari membaca kembali secara pribadi di dalam hati perikop kitab Amos bab 5 ayat 14 sampai dengan 17. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan reflektif yang akan membantu kita mendalami teks kitab suci tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh orang Israel supaya mereka hidup? Apa yang harus dilakukan oleh orang Israel agar mereka dikasihani Tuhan, Allah semesta alam? Secara khusus, apa yang harus dilakukan oleh orang Israel terhadap kebaikan dan terhadap kejahatan? Apa konsekuensinya kalau orang Israel tidak memenuhi perintah Tuhan? Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita mendengarkan beberapa poin pengajaran gereja berkaitan dengan perikop kitab suci yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Poin pertama, perikop ini mengajak orang Israel untuk mencari dan mencintai yang baik sebagai syarat untuk memperoleh hidup. Yang baik adalah hal-hal yang menyenangkan, indah, menggembirakan, dan berguna. Hal-hal yang baik selalu membawa kebahagiaan dan kegembiraan. Poin yang kedua, mencintai yang baik berarti membuat hal yang baik menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan dari praktik hidup harian. Mencari kebaikan berarti menghidupi kebaikan itu sendiri, sambil terus memperbaharui diri agar benar-benar menemukan kebaikan sejati, yakni Tuhan yang Maha Baik. Mencari kebaikan akan membuat orang Israel menemukan kehidupan, sebab kehidupan dijamin oleh Tuhan, asal dari segala kebaikan. Poin yang ketiga, perikop ini juga memerintahkan orang Israel untuk membenci yang jahat. Pada ayat ke-14, orang Israel dilarang untuk mencari yang jahat. Sedangkan di ayat ke-15, mereka diperintahkan untuk membenci yang jahat. Membenci berarti menjaga jarak dari kejahatan dan tidak membangun relasi dengan hal-hal yang jahat. Kebaikan mempersatukan, tetapi kejahatan memecah belah. Kebaikan mendekatkan orang dengan Tuhan dan sesama, tetapi kejahatan menjauhkan relasi sang pelaku dengan Tuhan dan sesama. Poin keempat, Nabi Amos mengajak setiap orang Israel untuk menegakkan keadilan. Keadilan
dapat tercapai kalau orang mencari dan mencintai yang baik, serta membenci hal-hal yang jahat. Orang yang baik pasti akan memperhatikan kebaikan dalam kehidupan bersama. Hal ini akan menciptakan iklim yang sehat untuk saling memberi perhatian satu terhadap yang lain. Hak-hak orang lain akan ditegakkan dan dipenuhi. Kombinasi antara mencintai yang baik dan menegakkan keadilan akan memunculkan juga solidaritas di antara sesama manusia. Poin yang kelima, keadilan harus ditegakkan di pintu gerbang. Pada zaman dahulu, pintu gerbang merupakan tempat di mana orang banyak berkumpul dan karenanya menjadi tempat penyelesaian masalah-masalah umum. Maksud utama memilih pintu gerbang kota adalah supaya masalah yang terjadi dapat diketahui oleh orang banyak. Kasusnya menjadi terang benderang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, setelah kita membaca, merenungkan, dan mendengarkan sabda Tuhan dalam teks kitab suci, terutama kitab Amos bab 5 ayat 14 sampai dengan 17, kini tiba saatnya kita membagikan hasil permenungan kita kepada sesama umat yang hadir dalam pendalaman kitab suci kali ini. Bagi Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang melaksanakan pendalaman kitab suci ini secara pribadi, silahkan menuliskan hasil permenungannya dalam sebuah buku pribadi. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang akan membantu kita dalam membagikan hasil permenungan kita dalam pendalaman kitab suci kali ini. Apakah saya tetap berlaku adil dan benar terhadap sesama selama masa pandemi ini? Ketika menemukan ketidakadilan, apa usaha saya untuk melawan ketidakadilan tersebut? Apa yang dapat saya buat untuk meningkatkan solidaritas dengan sesama yang amat terdampak oleh situasi pandemi sekarang ini? Bagaimana saya dapat menjembatani kesenjangan sosial yang terjadi di dalam lingkungan saya? Jika Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari memerlukan waktu yang lebih lama untuk membagikan hasil permenungannya, silahkan menjeda video ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita ungkapkan rasa syukur dan permohonan kita lewat doa spontan sebagai tanggapan atas sabda Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Bagi dunia ini, lindungilah dunia ini senantiasa ya Tuhan. Semoga wabah COVID-19 segera berakhir dan kehidupan dapat pulih kembali. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, semoga nyanyian para malaikat terwujud nyata dan tercapailah perdamaian bukan peperangan, sehingga tidak mengorbankan sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi setiap umat Kristiani, semoga kami semakin menyadari untuk mengasihi dan berbuat adil bagi sesama kami, serta memperhatikan kehadiran dan kebutuhan sesama, serta menghormati martabat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi intensi kita masing-masing.
marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan seluruh rasa syukur dan permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas sabda-Mu yang meneguhkan kami. Semoga kami senantiasa mencari sabda-Mu dan menghidupinya dengan konsekuen, sehingga kami selalu diantar untuk melakukan yang baik, menciptakan keadilan, dan menolong sesama yang membutuhkan bantuan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih, mari kita hening sejenak untuk memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita senantiasa memperoleh kekuatan, perlindungan dan penghiburan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan yang terkasih, pendalaman kitab suci kita dalam pertemuan yang kedua ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam pewartaan belas kasih Allah. Amin. Terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari dalam pertemuan kedua BKSN 2022 ini. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita.